Pada video sebelumnya, kita udah sama-sama bahas gimana PlayStation dan Nintendo, dua rival yang bersaing puluhan tahun, sama-sama berdiri di atas pondasi bernama BSD, sebuah lisensi yang begitu permisif. Sampai akhirnya mereka kunci rapat-rapat, demi performa dan pengalaman pengguna konsol yang maksimal. Kali ini, kita bergeser ke pemain lain, sebuah perusahaan software dan platform distribusi game yang juga membangun hardware buat menopang ekosistemnya. Apalagi kalau bukan Valve dengan Steam-nya. Menariknya, Valve justru milih pondasi yang berlawanan arah, bukan BSD yang permisif, tapi Linux. Lagi-lagi Linux, sebuah sistem yang bahkan menuntut keterbukaan dan mewajibkan hasil pengembangannya dibagikan kembali ke komunitas. Pertanyaannya, gimana mungkin? Padahal buat para gamers, main game di PC Linux itu buruk. Game sering nggak berjalan lancar, grafis terasa kurang, performa nggak stabil, dan prosesnya jauh lebih rumit dibanding Windows. Dan gimana caranya Valve bikin ribuan game yang diciptakan khusus buat Windows bisa jalan di atas sistem yang sama sekali bukan Windows? Dan ini adalah cerita tentang gimana Valve membangun pintu belakang menuju kebebasan itu. Sebelum kita bahas soal sistem operasi, kita harus paham dulu apa itu Valve. Mereka ini bukan sekedar toko game. Valve didirikan oleh Gabe Newell, mantan orang dalam Microsoft yang tahu betul gimana jeroan Windows bekerja. Dari awal, Valve itu punya DNA pemberontak. Mereka yang mengubah cara kita main game lewat Half-Life. Dan mereka juga yang mengubah cara kita beli game lewat Steam di tahun 2003. Waktu itu, banyak yang benci Steam. Tapi Valve tetap jalan terus. Mereka nggak takut jadi berbeda. Jadi, ketika sekarang mereka mutusin buat bikin sistem operasi sendiri dan menantang dominasi Windows, itu bukan hal yang aneh. Itu memang gaya mereka dari dulu. Melihat masalah, lalu bikin solusi sendiri yang nggak terpikirkan oleh orang lain. Kekayaan dan sejarah mereka di industri game inilah yang jadi bahan bakar buat proyek gila bernama Steam OS. Steam itu lahir dan besar di tanah milik Microsoft, yaitu Windows. Selama bertahun-tahun, Valve ya nyaman-nyaman aja numpang di sana. Tapi, ada satu masalah besar kalau kamu numpang di rumah orang lain. Si pemilik rumah bisa ganti aturan main kapan aja. Dan Valve mulai sadar kalau ketergantungan mereka sama Microsoft itu berbahaya. Apalagi waktu Microsoft mulai mengenalkan Windows Store dan konsep Walled Garden, sistem yang tertutup mirip kayak Apple. Di situ, Valve mulai mencium bau-bau bahaya. Gimana kalau suatu saat Windows bilang, mulai besok, semua aplikasi atau game harus lewat toko resmi kami ya? Itu artinya kiamat buat Steam. Disinilah Steam OS lahir, bukan sebagai proyek sampingan iseng, tapi sebagai plan B. Valve sadar satu hal yang krusial. Kalau Microsoft tiba-tiba ngubah aturan main, Valve nggak boleh mati. Mereka harus punya dunia mereka sendiri, supaya nggak bisa disetir sama siapapun. Awalnya Valve nggak mau aneh-aneh. Pas pertama kali bikin Steam OS buat proyek Steam mesin dulu, mereka pilih Debian. Buat yang nggak familiar, Debian itu ibaratnya kayak mobil Volvo tua. Dia sangat stabil, aman, dan nggak gampang mogok. Masalahnya, dia lambat. Update-nya lama banget keluar karena mereka terlalu mementingkan kestabilan. Nah, dunia gaming itu kebalikannya. Gaming itu bergerak secepat kilat. Ada kartu grafis baru minggu depan. Ada update fitur game besok pagi. Debian nggak bisa ngejar ritme itu. Hasilnya, SteamOS generasi awal terasa kaku dan ketinggalan zaman. Valve akhirnya sadar, kalau mereka mau menang di dunia gaming yang brutal ini, mereka nggak butuh sistem yang cuma sekedar aman. Mereka butuh OS yang bisa lari dan berubah secepat industri game itu sendiri. Dan disitulah mereka sadar, mereka harus pindah ke sesuatu yang lebih ekstrim. Disinilah Valve bikin keputusan yang bikin banyak orang kaget. Mereka ninggalin Debian yang kalem dan pindah ke Arch Linux. Dengan nama Arch saja, biasanya orang IT sudah kebayang barisan kode yang rumit. Arch itu punya reputasi sebagai Linuxnya para hardcore user. Ia nggak manja, nggak banyak nanya, tapi juga nggak menyediakan apa-apa. Kamu harus rakit sendiri semuanya dari nol. Kontras banget sama target pasar Steam Deck. Karena Valve mau jualan konsol ke gamer yang pengennya tinggal pencet tombol play, bukan gamer yang mau ngoding dulu sebelum main. Tapi Valve punya alasan yang cerdik. Mereka pilih Arch bukan karena pengen bikin ribet penggunanya. Mereka pilih Arch karena 3 hal.
kendali, kecepatan, dan fleksibilitas. Ark itu ibarat bongkahan tanah liat yang masih mentah. Valve bisa bentuk itu tanah liat sesuka hati mereka. Mereka bisa memasukkan fitur terbaru dalam hitungan jam, bukan nunggu berbulan-bulan kayak di Debian. Singkatnya, Ark bukan dipilih karena ramah pengguna. Ark dipilih karena dia adalah mesin yang paling gampang dimodifikasi, supaya bisa jadi apapun yang Valve mau. Tapi ada satu masalah. Bagi mereka yang mengerti dan suka otak-atik, Ark itu katanya gampang pecah. Nah, bayangkan kalau ada jutaan gamer awam yang nggak sengaja hapus file system cuma karena pengen install mod game. Bisa-bisa customer service Valve kebanjiran telepon dari para gamer yang komplain. Makanya, Valve melakukan sebuah trik jenius. Mereka mengunci sistemnya. SteamOS di Steam Deck itu statusnya read-only, atau istilah kerennya, immutable. Artinya, sistem intinya nggak bisa diubah-ubah sama user. Mau kamu install aplikasi aneh-aneh atau salah pencet pengaturan, sistem dasarnya tetap aman di dalam kotak kaca. Ini yang bikin unik. Di satu sisi, gamer awam merasa aman karena konsol mereka nggak bakal rusak cuma gara-gara salah pencet. Tapi di sisi lain, para Linux purist, orang-orang yang fanatik Linux, sempat agak kecewa. Mereka merasa, kok Linuxnya dikunci sih? Tapi buat Valve, ini harga mati. Mereka butuh stabilitas konsol, tapi dengan mesin balap di dalamnya. Tapi pertanyaannya, punya OS yang stabil saja nggak cukup buat mainin game Windows kan? Kita butuh sesuatu yang lebih ajaib lagi. Ini dia masalah terbesarnya. Valve boleh aja punya OS keren, tapi kalau game-game di Steam cuma mau jalan di Windows, ya sama aja bohong. Hampir semua game PC itu bahasanya bahasa Windows. Biasanya, solusinya ada dua. Paksa developer buat ulang gamenya versi Linux, atau pakai emulator atau software peniru konsol. Tapi Valve ambil jalan ketiga. Mereka bikin Proton. Gampangnya gini, Proton itu bukan emulator. Dia bukan mesin yang pura-pura jadi komputer Windows. Bayangkan Proton itu kayak seorang aktor yang jago banget niru aksen. Jadi, si game bakal teriak ke sistem contohnya kayak gini. Windows, tolong dong keluarin gambar ledakan ini. Nah, Proton berdiri di tengah-tengah. Dia dengerin permintaan itu, lalu dia terjemahin ke bahasa Linux dengan sangat cepat sampai si game gak sadar kalau dia sebenarnya lagi nggak ngomong sama Windows. Valve nggak minta developer buat pindah ke Linux. Valve justru bikin Linux yang berpura-pura jadi Windows dengan sangat sempurna. Dulu memang sudah ada yang namanya Wine sebagai dasarnya, tapi Valve memodifikasinya habis-habisan, dilatih khusus buat gaming, sampai-sampai performanya kadang bisa lebih stabil dibanding jalan di Windows aslinya. Kalimat kuncinya sederhana, Valve tidak membuat game Linux, Valve membuat Linux bisa menipu game supaya mengira mereka ada di rumah sendiri. Mungkin pernah timbul pertanyaan, kalau emang sesimpel itu, kenapa nggak dari dulu aja? Jawabannya karena ini bukan keajaiban instan. Ini adalah hasil dari kesabaran yang luar biasa, atau mungkin lebih tepatnya, obsesi. Dulu, main game di Linux itu kayak mimpi buruk. Driver grafisnya berantakan, dan performanya hancur. Tapi selama bertahun-tahun, Valve diam-diam investasi di sana. Mereka bayar developer buat benerin sistem grafis Linux yang namanya Vulkan. Mereka rapihin cara Linux baca perintah kartu grafis modern. Dulu, teknologi ini belum matang, tapi Valve nggak menyerah. Mereka nunggu sampai semua kepingan puzzle-nya pas. Mulai dari chip yang makin bertenaga, sampai komunitas open source yang makin solid. Apa yang kita lihat di Steam Deck sekarang adalah hasil dari kerja keras selama lebih dari 1 dekade. Valve nggak cuma beli barang jadi, mereka ikut ngebangun jalan tolnya dari nol, supaya saat Steam Deck rilis, jalannya sudah mulus. Jadi, bukan soal keberuntungan, ini soal Valve yang tahu kapan harus nunggu dan kapan harus gaspol. SteamOS bukan sekedar sistem operasi buat konsol genggam. Ini benteng Valve. Cara mereka bebas dari ketergantungan Windows tanpa harus menyerang Microsoft. Valve nggak bikin kampanye, ayo hapus Windows. Mereka membangun dunia sendiri dengan tenang. Setiap Steam Deck yang terjual membuktikan kalau Windows bukan lagi satu-satunya rumah buat main game PC. SteamOS adalah senjata diam, nggak meledak, tapi mengubah peta kekuatan industri. Lucunya, jutaan gamer kini pakai Linux setiap hari tanpa sadar. Valve membuktikan bahwa kebebasan teknologi bisa bekerja mulus tanpa ribet, tanpa perlu pamer nama. Pada akhirnya, ini bukan cuma soal sistem operasi,
Ini soal keberanian membangun masa depan sendiri. Jadi menurut kalian, dengan Steam Deck, apakah Windows mulai kehilangan tahtanya di dunia gaming? Atau ini baru awal dari perang yang lebih besar?